Selamat datang di Zona Romansa, tempat di mana cerita-cerita penuh rasa bisa kamu dengarkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, berikan like, tinggalkan komentar, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang bisa merasakan kisahnya. Malam ini, aku akan membagikan kisah nyata yang penuh emosi, penuh luka, dan penuh kejutan. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan seseorang misterius yang hadir di hidupku. Duduklah dengan nyaman, tenangkan hatimu, dan bersiaplah masuk ke dunia ceritaku. Namaku Indah. Aku seorang ibu rumah tangga biasa dengan satu anak yang masih kecil. Hidupku awalnya sederhana, tenang, meski tak berlebihan. Suamiku, Dimas, bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik dekat kota. Awalnya, ia pria yang hangat, penuh perhatian, dan membuatku merasa sangat dicintai. Namun, semua itu perlahan memudar. Entah sejak kapan sikapnya berubah. Ia sering diam, lebih banyak keluar rumah, dan jarang lagi mengajakku bercanda seperti dulu. Aku mencoba memahami. Barangkali dia lelah bekerja, tapi semakin hari perubahannya semakin jelas. Dalam hati, aku mulai bertanya, apakah ia masih mencintaiku atau ada orang lain di hatinya? Kecurigaanku tumbuh. Aku mencoba mencari tahu, menanyakan pada teman-temannya. Tapi jawabannya nihil. Semua tampak biasa saja. Hingga akhirnya, aku merasa lelah, menyerah, dan membiarkan waktu yang menjawab. Sampai suatu hari, kejadian aneh menimpaku. Aku sedang menjemur pakaian ketika seorang pria asing tiba-tiba menghampiri. "Cari Dimas ya?" tanyanya sambil menatapku lurus. Aku tertegun. Wajahnya sama sekali tak kukenal. Namun tatapannya seolah tahu banyak tentangku. Usianya kira-kira sebaya denganku, mungkin akhir 20-an. "Maaf, kamu siapa? Kok tahu aku istrinya Dimas?" tanyaku waspada. Dia tersenyum samar. "Namaku Adit. Anggap saja aku temanmu." Aku mengernyit. Jawabannya aneh. Tapi suaranya tenang. Entah kenapa aku tak langsung marah atau curiga berlebihan. "Kalau begitu, kamu tahu di mana Dimas sekarang?" tanyaku. "Iya, aku tahu." Aku menelan ludah. "Dia di mana?" Adit menatapku lama. Ada ketegasan dalam matanya. Lalu ia berkata pelan, "Aku akan tunjukkan padamu. Tapi janji dulu. Apapun yang kamu lihat nanti, tolong kendalikan emosimu." Jantungku berdetak kencang. Apa maksud ucapannya? Kenapa terdengar begitu serius? Namun rasa penasaranku jauh lebih besar daripada rasa takutku. "Baiklah, aku janji," jawabku. Adit tersenyum tipis. "Kalau begitu, ayo ikut aku." Aku masih ragu ketika ia mengajakku naik motornya. Tapi akhirnya aku menurut. Sepanjang perjalanan, angin sore menusuk wajahku. Namun pikiranku sibuk dengan berbagai kemungkinan. Apakah benar suamiku selingkuh? Atau Adit hanya mempermainkanku? Siapa sebenarnya pria ini? Motor berhenti di sebuah kebun sepi. Sunyi. Aku mulai takut. "Ini di mana? Tempat apa ini?" tanyaku was-was. Adit hanya menoleh sebentar. "Turun, ikut aku." Meski hatiku cemas, aku menuruti langkahnya. Kami berjalan melewati jalan setapak, lalu tiba di sebuah deretan kontrakan sederhana. Adit mengajakku duduk di sebuah warung kopi kecil. "Lihat ke sana."
ujarnya sambil menunjuk ke salah satu pintu kontrakan. Aku mengikuti arah tangannya, dan dunia seakan berhenti. Di sana, kulihat Dimas, suamiku. Ia baru saja turun dari motor dan di sampingnya seorang perempuan berambut pirang. Mereka tertawa kecil, lalu berjalan masuk ke dalam kontrakan itu. Tubuhku bergetar, nafasku tercekat. Jadi benar, dia selingkuh. Emosi membuncah. Aku ingin berlari, melabraknya, menamparnya, berteriak sekeras-kerasnya. Namun tiba-tiba Adit menahan tanganku. Ingat janjimu. Duduklah. Jangan biarkan emosimu menguasai. Aku menoleh padanya. Tatapannya begitu tenang. Kontras dengan hatiku yang sedang hancur. Aku menggigit bibir. Air mata tak tertahan. Dadaku sesak. Aku menangis, menunduk, membiarkan isak kecil terdengar di antara suara warung yang sepi. Adit hanya diam. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia meraih pundaku, memelukku. Aku spontan memukul dadanya, melampiaskan rasa sakitku. Tapi pelukannya tetap erat, seperti ingin mengatakan, "Tenanglah, kamu tidak sendiri." Lama aku menangis dalam dekapnya, hingga akhirnya aku lelah. Sesak itu masih ada, tapi sedikit reda. "Sudahlah, ayo pulang," ucap Adit pelan. Kami kembali melewati kebun sepi itu. Malam mulai turun. Aku masih memikirkan apa yang baru saja kulihat. Air mataku kering, tapi hatiku terasa beku. Aku menghentikan langkah. Adit, siapa sebenarnya kamu? Apa hubunganmu dengan Dimas? Kenapa kamu tidak membiarkanku melabraknya tadi? Adit berhenti. Ia menoleh, menatapku. Matanya seakan menyimpan rahasia besar. Tapi ia hanya diam. "Jawab aku," bentakku. Air mata kembali jatuh. "Kamu tahu tidak sakit rasanya dikhianati? Kamu tahu tidak betapa hancurnya aku melihat semua itu?" Aku menangis. Tubuhku gemetar. Adit mendekat. Tanpa banyak bicara, ia kembali memelukku. Aneh, tapi pelukan itu menenangkanku. Hangat. Ada sesuatu dari dirinya yang membuatku merasa tidak sendirian. "Sudahlah, hapus air matamu," katanya pelan. Aku menurut. Meski hatiku masih perih, aku merasa lebih tenang bersamanya. Kami melanjutkan perjalanan. Namun kali ini bukan menuju rumahku. Aku sadar ketika motor berhenti di depan sebuah rumah besar, 2 lantai, dengan pagar besi tinggi. Aku menatapnya bingung. Ini rumah siapa? Adit hanya jawab singkat, "Masuk saja, nanti kamu akan tahu." Aku ragu, tapi mengikutinya masuk. Di ruang tamu, ia menyuruhku duduk di sofa. Ia masuk ke dalam sebentar, lalu kembali dengan wajah serius. "Kamu sakit hati kan? Melihat Dimas dengan wanita lain tadi?" tanyanya.
Aku menatapnya. Iya, aku sakit hati. Kalau begitu, apa kamu tidak ingin melampiaskan rasa sakit itu? Aku mengerutkan kening. Dengan cara apa? Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana. Adit mendekat, duduk di sampingku. Senyumnya samar. Kalau begitu, biarkan aku yang menghapus lukamu malang ini. Aku terdiam. Aku tahu apa maksudnya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat tubuhku bergetar. Aku ingin menolak. Aku ingin marah. Tapi di sisi lain, aku juga ingin melupakan rasa sakit itu. Ketika tangannya meraih jemariku, aku tak lagi menariknya. Dan malam itu, aku menyerahkan diriku pada pelukan seorang pria asing bernama Adit. Kami larut dalam kebisuan, dalam rasa sakit yang bercampur dengan gairah. Mencoba saling menenangkan dalam cara yang hanya dimengerti oleh tubuh dan hati. Aku tak lagi memikirkan Dimas. Yang ada hanya pelukan Adit. Yang anehnya, membuatku merasa hidup kembali. Dan sejak malam itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku terbangun keesokan paginya dengan kepala berat. Di luar jendela, cahaya mentari masuk menembus tirai putih. Aku sadar masih berada di rumah besar itu. Rumah yang belum sempat kutanyakan asal-usulnya. Di sampingku, ranjang terasa kosong. Adit sudah tak ada. Panik kecil menyeruak. Aku bangkit, memakai baju seadanya, lalu keluar kamar. Suara sendok beradu dengan gelas terdengar dari arah ruang makan. Dan benar, di sana kulihat Adit sedang duduk santai, rokok di tangannya, secangkir kopi hitam mengepul di hadapannya. Di atas meja makan, sudah tersedia sarapan lengkap. Ada nasi goreng hangat, irisan telur dadar, juga segelas susu untukku. Bangun juga akhirnya, katanya tenang tanpa menoleh. Aku berdiri terpaku. Ada sesuatu yang menenangkan, sekaligus menggetarkan dari caranya memperlakukanku. Kenapa kamu siapkan ini semua? Tanyaku pelan. Adit hanya mengangkat bahu. Bukankah wajar setelah malam panjang yang melelahkan? Aku terdiam. Pipiku panas, ingatan tentang malam sebelumnya menyeruak kembali. Pelukan, bisikan, dan caranya membuatku lupa akan luka Dimas. Aku duduk perlahan, mengambil sendok, mencoba menutupi wajahku yang memerah. Tapi Adit justru menatapku sambil tersenyum samar. "Kenapa kamu menatapku begitu?" tanyaku gugup. Karena aku ingin mengingat setiap detail wajahmu, saat marah, saat menangis, bahkan saat malu seperti sekarang. Jawabnya tenang. Aku tak mampu membalas. Aku hanya menunduk, berusaha fokus pada makanan di depanku. Namun dadaku berdegup semakin kencang. Setelah sarapan, aku memberanikan diri bertanya, "Adit, sebenarnya kamu siapa? Kenapa kamu tahu begitu banyak tentang Dimas dan aku?" Dia meletakkan rokoknya, menatapku dalam. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seseorang yang kebetulan melihat kebenaran lebih dulu daripada kamu." Aku mendesah. "Tapi kenapa kamu peduli padaku?" Dia tersenyum kecil.
Mungkin karena aku tahu rasanya dikhianati. Dan aku tidak ingin kamu jatuh sendirian. Aku membeku. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk dalam. Saat itu, aku sadar ada luka di balik ketenangannya. Luka yang sama dengan lukaku. Hari itu, aku tidak langsung pulang. Entah mengapa, aku betah berlama-lama di rumah itu bersamanya. Kami berbincang banyak hal tentang kehidupanku, tentang pekerjaannya yang samar-samar ia sebut sebagai wira swasta, tentang hobinya membaca buku lawas. Namun ada hal-hal yang tidak ia ceritakan. Selalu ada dinding yang ia pasang. Dan justru itu membuatku semakin penasaran. Malam pun tiba. Aku memutuskan untuk tetap tinggal. Di ruang tamu, Adit menyalakan musik pelan. Lampu redup membuat suasana semakin intim. Aku duduk di sofa, sementara ia mendekat, lalu duduk di sampingku. Indah, suaranya rendah. Kamu tahu, kadang rasa sakit tidak bisa dihapus dengan air mata saja. Aku menoleh. Maksudmu? Kadang butuh seseorang lain untuk mengganti semua rasa sakit itu dengan rasa yang berbeda. Aku tak sempat menjawab. Adit sudah meraih tanganku, menggenggamnya hangat. Tatapan matanya membuatku kehilangan kata-kata. Dan sekali lagi, aku membiarkan tubuhku larut dalam arus perasaan yang ia ciptakan. Malam itu, kami kembali menyatu. Tidak ada kata-kata, hanya desahan dan bisikan samar. Tangannya menelusuri punggungku dengan hati-hati, bibirnya menyusuri kulitku dengan sabar. Aku menutup mata, membiarkan tubuhku tenggelam dalam aliran hangat yang menenangkan. Bagiku, itu bukan sekedar pelampiasan. Itu adalah cara kami berbicara tanpa kata-kata. Cara kami saling memahami luka masing-masing. Selepas itu, aku terbaring di sampingnya. Nafasku masih belum teratur. Adit menatap langit-langit, sementara aku menoleh padanya. Adit, aku panggil lirih. Aku takut. Takut semakin jauh dari Dimas, tapi juga takut kehilanganmu. Ia menoleh, menatapku lembut. Indah, kadang dalam hidup kita harus memilih antara bertahan dalam luka atau berani mengambil jalan baru. Aku menggigit bibir. Kata-katanya menancap. Malam itu, aku tidur dalam dekapannya. Keesokan harinya, Adit memberiku kejutan. Ia menyiapkan setelan pakaian baru, lengkap dengan handuk bersih. Mandilah, aku belikan baju ini untukmu, katanya. Aku tertegun. Kenapa kamu melakukan semua ini untukku? Karena aku ingin kamu merasa dihargai, meski hanya sebentar bersamaku. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Adit. Aku masuk kamar mandi. Saat air dingin membasuh tubuhku, pikiranku bergejolak. Aku masih istri sah Dimas. Tapi mengapa aku merasa lebih dimiliki Adit? Aku keluar dengan pakaian baru. Adit menatapku dari kepala hingga kaki, lalu tersenyum. Cantik sekali. Aku merona. Lalu kami makan bersama. Obrolan kecil mengalir, namun hatiku penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya Adit? Mengapa ia begitu baik padaku, padahal kami baru saja saling mengenal? Sore menjelang, Adit berkata ia ingin mengantarku pulang. Tapi aku menolak. Aku masih ingin di sini, bersamamu. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, tetaplah. Rumah ini terbuka untukmu. Dan malam itu, untuk ketiga kalinya,
Aku membiarkan diriku hanyut dalam pelukan seorang lelaki yang belum sepenuhnya aku kenal. Namun kali ini berbeda. Lebih lembut, lebih menggoda, seolah ia benar-benar ingin menegaskan bahwa aku pantas dicintai. Aku tenggelam dalam kehangatan itu hingga aku tak sadar hatiku perlahan berpaling dari Dimas. Dan di sanalah awal dari sebuah pengakuan besar yang tak pernah kuduga. Aku terbangun di pelukannya. Malam telah berganti pagi. Cahaya matahari menyusup dari celah tirai. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa damai. Tidak ada amarah, tidak ada kecurigaan, tidak ada tangisan. Adit masih terlelap, wajahnya tenang, nafasnya teratur. Aku menatapnya lama, menyadari bahwa pria ini, meski baru ku kenal, telah mencuri sesuatu yang selama ini kuanggap hanya milik Dimas. Hatiku. Aku mengusap pipinya perlahan, ingin membangunkannya, tapi ku tahan. Aku hanya ingin menikmati momen ini lebih lama. Namun tak lama, Adit membuka mata. Ia menatapku, lalu tersenyum kecil. Pagi, jawabku gugup. Kamu menatapku seperti itu dari tadi. Aku salah tingkah. Tidak, aku hanya... Ia terkekeh, lalu meraih tanganku, menciumnya lembut. Kamu terlalu jujur, Indah. Degup jantungku bergetar. Ada kelembutan di setiap geraknya yang membuatku lupa dunia luar. Hari itu, Adit mengajakku keluar. Kami berjalan melewati kebun, lalu masuk ke sebuah perkampungan kecil. Aku mau menunjukkan sesuatu padamu, katanya singkat. Aku hanya mengangguk. Tak lama, kami tiba di sebuah rumah besar 2 lantai. Rumah yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, Adit tampak lebih serius. Ia membawaku masuk ke lantai 2, lalu berhenti di depan sebuah ruangan dengan pintu kayu gelap. Masuklah, ucapnya. Aku membuka pintu perlahan. Ruangan itu dipenuhi aroma kayu dan cat minyak. Di dinding ada sebuah figura besar yang tertutup kain putih. Bukalah kain itu, kata Adit. Aku melangkah mendekat, tanganku sedikit gemetar. Perlahan kutarik kain itu, dan aku terperanjat. Di balik kain itu, terpampang foto prewedding. Seorang wanita cantik dengan gaun putih, tersenyum bahagia di samping seorang pria. Mataku membelalak. Aku mengenali wajah wanita itu. Dia adalah perempuan pirang yang kulihat bersama Dimas di kontrakan tempo hari. Aku menoleh cepat ke arah Adit. Ini siapa? Adit diam sejenak, lalu menjawab lirih. Dia mantan calon istriku. Aku tertegun. Nafasku tercekak. Adit berjalan pelan, lalu memberikan sebuah map padaku. Buka ini. Dengan tangan gemetar, ku buka map itu. Di dalamnya ada dokumen-dokumen pernikahan, rincian biaya resepsi, nota pelunasan gaun pengantin, hingga dekorasi. Jumlahnya mencapai puluhan juta. Aku menelan ludah. Jadi, kamu ditinggalkan. Adit mengangguk. Senyum getir menghiasi wajahnya. Iya, tepat sebelum hari besar itu, dia memilih pergi bersama Dimas, suamimu. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Rahangku kaku, dadaku sesak. Semua potongan puzzle kini menyatu. Dimas bukan hanya berselingkuh, dia merebut calon istri orang. Calon istri Adit. Aku menutup mulutku, menahan isak. Air mata kembali jatuh, deras. Adit, aku tidak tahu. Adit menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin kamu minta maaf. Aku hanya ingin kamu tahu kita sama
Kita sama-sama korban pengkhianatan. Aku tak mampu lagi berdiri, lututku lemas. Tanpa sadar aku jatuh terduduk di lantai. Adit buru-buru meraihku, memelukku erat. Aku menangis dalam pelukannya. Tangisku pecah, seakan semua duka menemukan tempatnya di dadanya. Kenapa harus seperti ini, Dit? Kenapa orang yang kita cintai tega mengkhianati kita? Adit hanya menggeleng, menahan air matanya sendiri. Pelukan itu semakin erat. Dalam keheningan ruangan penuh kenangan pahit, aku dan Adit larut dalam luka yang sama. Namun, entah bagaimana, luka itu justru menyatukan kami. Aku menatap wajahnya yang dekat sekali denganku. Tatapan mata itu bukan hanya kesedihan, tapi juga kerinduan. Dan tanpa kusadari, aku yang lebih dulu mendekat. Sesuatu yang biasa kugunakan untuk berbicara menemper dengan cepat pada bibirnya. Penyatuan itu basah oleh air mata, getir oleh pengkhianatan, namun juga manis karena kami menemukan pelipur lara di satu sama lain. Hari itu aku dan Adit kembali hanyut. Kali ini berbeda, lebih emosional, lebih menggoda, penuh letupan perasaan yang tak lagi bisa kami tahan. Tangannya meraih pinggangku, menarikku lebih dekat. Aku menutup mata, membiarkan tubuhku menjawab semua kegundahanku. Kami jatuh di atas tempat untuk meraih surga di kamar itu, di bawah foto prewedding yang masih tergantung. Ironi, tapi justru disitulah kami berdua membuang semua kesedihan. Aku tak lagi merasa bersalah. Aku merasa berhak untuk bahagia. Aku bersamamu, Dit, bisikku di telinganya. Dan aku tak akan biarkan kamu sendiri lagi, Indah, jawabnya dengan suara parau. Malam itu kami kembali berkreasi dalam cinta. Lebih liar, lebih panas, namun tetap penuh kelembutan. Aku merasakan gairah bercampur dengan rasa syukur. Syukur karena aku tidak sendirian. Selepas semua reda, aku terbaring di pelukannya. Aku menatap wajahnya yang kini terlihat lelah namun tenang. Adit, terima kasih karena sudah menyelamatkanku dari kehancuran. Ia membelai rambutku, lalu mengecup keningku. Jangan ucapkan terima kasih, ucapkan saja kalau kamu tidak akan meninggalkan aku. Aku mengangguk pelan. Aku janji. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki seseorang yang benar-benar memahamiku. Dan sejak janji itu terucap, hidupku tak pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang terlalu indah sekaligus terlalu berbahaya. Aku masih tinggal bersama Dimas, masih menjadi istrinya secara hukum. Tapi hatiku sudah sepenuhnya ada di genggaman Adit. Setiap detik bersama Dimas terasa hampa. Tatapannya dingin, kata-katanya singkat, bahkan sentuhannya tak lagi membuatku merasa sebagai seorang wanita. Yang tersisa hanya kewajiban tanpa cinta. Sebaliknya, setiap kali aku bersama Adit, dunia seakan kembali berwarna. Senyumnya mampu menyalakan semangatku. Pelukannya menghapus semua luka yang dibuat Dimas. Dan bisikan lembutnya membuatku merasa menjadi wanita paling berharga. Namun kebahagiaan itu datang bersama rasa bersalah yang semakin hari semakin menggerogoti batinku. Aku tahu apa yang kulakukan salah. Aku tahu aku berkhianat, tapi mengapa aku tak mampu berhenti? Suatu malam setelah Dimas pergi entah kemana, aku kembali diam-diam menemui Adit. Aku mengetuk pintu kontrakannya, dan seperti biasa, ia langsung membukakan pintu dengan senyum hangat. "Kamu datang?" Suaranya serak seolah memang menungguku. Aku masuk, lalu menutup pintu. Aku tidak tahan lagi, Dit. Rasanya setiap menit jauh darimu itu menyiksa. Ia menatapku dalam, lalu meraih wajahku dengan kedua tangannya.
Aku juga begitu, Indah. Aku gila memikirkanmu setiap detik. Tanpa banyak bicara, sesuatu yang biasa dia gunakan untuk berbicara sudah menempel di bibirku. Penyatuannya panas, penuh hasrat, berbeda dari sebelumnya. Kali ini tidak hanya kelembutan, tapi juga gairah yang menuntut. Aku luluh. Tubuhku merespons dengan cepat. Tanganku meraih lehernya, menariknya lebih dekat. Dalam sekejap, kami sudah hanyut dalam pelukan, dalam penyatuan yang kian menggila. Malam itu, Adit membawaku ke kamarnya. Lampu sengaja dibiarkan redup. Bayangan tubuh kami berbaur dengan cahaya remang yang menggoda. "Aku ingin kamu hanya milikku malam ini," bisiknya tepat di telingaku. Aku merinding, jantungku berdetak kencang. Aku milikmu, Dit. Kami larut dalam keintiman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap sentuhannya terasa seperti aliran listrik yang menjalar ke seluruh tubuhku. Setiap helaian nafasnya di leherku membuatku menggigil. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku berdosa. Tapi aku juga tahu aku tak pernah merasakan cinta seindah ini sebelumnya. Selepas itu, aku terbaring di pelukannya. Keringat masih menempel di kulit kami, namun dadaku terasa ringan. Aku menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Aku takut, Dit," ucapku lirih. Ia mengusap pipiku dengan lembut. "Takut apa?" "Takut suatu saat semua ini terbongkar. Takut Dimas tahu. Takut orang-orang menghakimiku." Adit menatapku serius. "Dengar, Indah. Kamu tidak perlu takut. Selama aku ada di sisimu, aku akan melindungimu. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi, termasuk dia." Aku tercekat. Kata-katanya seperti mantra yang menenangkan hatiku. "Percayalah kepadaku," tambahnya. Aku mengangguk pelan. Aku percaya. Hari-hari selanjutnya, Adit semakin sering menemuiku diam-diam. Kadang ia menjemputku di dekat rumah, kadang kami bertemu di tempat yang jauh dari pandangan orang. Suatu sore, ia datang dengan sebuah kotak kecil di tangannya. "Apa ini?" tanyaku heran. "Buka aja," katanya sambil tersenyum. Aku membuka kotak itu, dan mataku langsung membelalak. Di dalamnya ada sebuah ponsel baru, jauh lebih bagus daripada ponsel lamaku yang sering ngadat. "Dit, untuk apa kamu belikan aku ini? Ini pasti mahal." Ia meraih tanganku. "Aku tidak mau kamu kesulitan menghubungiku. Aku ingin setiap saat kamu bisa mendengar suaraku, membaca pesanku, tanpa khawatir ponselmu mati." Aku menggigit bibir menahan haru. "Tapi..." "Tidak ada tapi. Terimalah, Indah. Anggap saja ini simbol kalau aku ingin selalu dekat denganmu, meski jarak memisahkan." Air mataku hampir jatuh. Aku benar-benar merasa diperhatikan. Sesuatu yang tidak pernah kudapat dari Dimas. Terima kasih, Dit," bisikku sambil memeluknya erat. Ia membalas pelukanku, lalu mengecup rambutku. "Aku akan selalu ada untukmu." Sejak saat itu, hubungan kami semakin intens. Aku bisa menghubunginya kapan saja, bisa mengirim pesan mesra kapanpun aku rindu. Dan setiap kali ponselku bergetar dengan namanya di layar, hatiku selalu berdebar-debar. Namun, di balik kebahagiaan itu, rasa bersalah semakin menguat. Setiap kali aku menatap wajah Dimas, aku merasa seperti penipu. Tapi entah kenapa, aku sudah tak peduli lagi dengan amarahnya, perselingkuhannya, atau dinginnya sikapnya. Karena hatiku sudah sepenuhnya tertancap pada Adit.
Suatu malam, Adit menatapku dengan serius setelah kami bercumbu lama. "Indah," panggilnya lirih. Aku menoleh masih terenggah. Aku ingin kamu benar-benar jadi milikku. Bukan hanya dalam diam, bukan hanya di balik pintu tertutup seperti ini." Aku terdiam. Kata-katanya menohok jantungku. "Tapi aku masih terikat dengan Dimas," jawabku pelan. "Kalau begitu lepaskan dia. Dia tidak pantas untukmu. Dia sudah menghancurkanmu. Sedangkan aku ingin membangunmu kembali." Air mataku jatuh lagi. Antara takut, bimbang, dan bahagia bercampur menjadi satu. "Apa kamu yakin, Dit? Apa kamu sungguh-sungguh menginginkanku?" Ia menatapku dalam, lalu mengangguk mantap. "Aku tidak pernah seserius ini sebelumnya. Aku ingin kamu sepenuhnya." Dadaku bergetar hebat, dan malam itu aku tahu aku berada di jalan yang tak bisa lagi kuputar balik. Iya, malam itu aku tahu pilihanku sudah jelas. Hati ini tak lagi untuk Dimas. Hati ini, tubuh ini, seluruh diriku sudah terikat dengan Adit. Indah, suara Adit terdengar parau, nyaris seperti bisikan. Ia meraih tanganku, menggenggam erat seolah takut aku akan pergi. "Aku ingin kamu benar-benar jadi milikku. Bukan hanya di balik pintu ini. Aku ingin dunia tahu kalau kamu adalah wanitaku." Dadaku bergemuruh. Perkataannya menusuk langsung ke relung hatiku. "Tapi Dimas," suaraku gemetar. "Aku masih terikat dengannya." Mata Adit berkilat penuh tekad. "Lepaskan dia. Aku janji aku akan menanggung semua risikonya. Kamu tidak perlu takut, Indah. Selama aku ada, aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi." Air mataku jatuh, bercampur dengan senyum kecil. "Dit, kamu benar-benar gila. Tapi aku mencintaimu." Tanpa menunggu, ia menarikku ke dalam pelukannya. Sesuatu yang biasa kami gunakan untuk berbicara kembali menyatu. Kali ini lebih panas, lebih menggila daripada sebelumnya. Penyatuannya menuntut. Tangannya tak henti menelusuri tubuhku. "Aku milikmu, Dit," bisikku di sela desahan. Dan malam itu, aku memberinya seluruh yang kumiliki, tanpa sisa. Hari-hari setelah itu terasa seperti roller coaster. Aku semakin berani, semakin tak peduli dengan statusku. Dimas kian jarang pulang, sibuk dengan dunianya sendiri. Bahkan ketika ia ada di rumah, aku sudah tidak merasa ada hubungan apapun dengannya. Sebaliknya, bersama Adit, aku menemukan gairah, cinta, dan kehidupan yang selama ini hilang. Suatu sore, kami duduk berdua di kontrakan kecilnya. Adit menatapku dengan pandangan penuh hasrat sekaligus keseriusan. "Indah, aku ingin kita pergi jauh dari sini, mulai hidup baru. Kamu mau kan?" Aku terdiam. Kalimat itu seperti mimpi. Pergi, meninggalkan semuanya. Iya, meninggalkan luka, meninggalkan Dimas, meninggalkan masa lalu. Kita mulai dari nol. Aku sudah siapkan tabungan, aku juga punya rencana kerja di luar kota. Aku ingin kamu ikut. Hatiku bergetar hebat. Aku ingin, sungguh ingin. Tapi rasa takut masih menghantui. Bagaimana kalau orang tahu? Bagaimana kalau keluargaku menolak? Adit menggenggam tanganku erat. "Kalau kamu sungguh mencintaiku, jangan takut. Kita hanya butuh satu sama lain." Aku menatap matanya lama. Dan dalam tatapan itu, aku
aku menemukan keyakinan. Aku ikut, Dit. Aku akan pergi bersamamu. Ia tersenyum lebar, lalu mencium keningku. Itu keputusan terbaikmu, Indah. Namun, malam itu juga sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika aku pulang ke rumah, Dimas sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya dingin, matanya merah menatapku penuh curiga. "Dari mana kamu?" tanyanya ketus. Aku tercekat, jantungku berdetak tak karuan. Aku hanya keluar sebentar, belanja. Belanja? Jam segini? Suaranya meninggi. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan kegugupan. Tapi tiba-tiba ia meraih ponselku yang baru saja kuberikan kode jari. "Ini ponsel baru? Dari mana kamu dapat ini, ha?" Aku panik. Itu aku beli. Beli? Dengan uang dari mana?" Aku terdiam, napasku tersengal. Dimas menatapku dengan tatapan tajam penuh tuduhan. "Kamu selingkuh ya?" Kata itu meluncur seperti petir yang menyambar malamku. Aku membeku, tak mampu menjawab. "Jawab, Indah!" bentaknya sambil membanting ponsel itu ke lantai hingga pecah. Air mataku jatuh. "Ya, aku selingkuh. Karena aku sudah tidak tahan lagi hidup denganmu, Dimas. Kamu sudah lama bukan suami bagiku." Dimas terperanjat, rahangnya menggeras, tangannya mengepal. Siapa dia? Siapa laki-laki itu? Aku menutup wajahku sambil menangis. Namanya Adit, dan aku mencintainya. Malam itu meledak jadi pertengkaran besar. Dimas mengamuk, menyebutku wanita tak tahu diri, menyumpahiku dengan kata-kata kasar. Tapi anehnya, aku merasa lega setelah semuanya terbongkar. Aku sudah tidak mau lagi hidup dalam bayang-bayang. Aku sudah memilih jalanku. Beberapa hari kemudian, aku resmi meninggalkan rumah itu. Dengan satu koper kecil, aku pergi bersama Adit. Kami naik bus malam menuju kota baru. Di sepanjang perjalanan, aku menggenggam tangannya erat. "Apa kamu yakin kita bisa, Dit?" tanyaku pelan. Ia menoleh, tersenyum penuh keyakinan. "Selama kita bersama, kita bisa melewati apapun." Aku menatap wajahnya, lalu tersenyum meski air mata masih mengalir. "Aku percaya padamu." Hari-hari di kota baru tidak selalu mudah. Kami tinggal di kos kecil, harus memulai dari nol. Tapi entah kenapa, aku merasa lebih bahagia daripada saat berada di rumah besar bersama Dimas. Setiap pagi, Adit pergi bekerja keras, lalu pulang dengan senyum hangat. Setiap malam, kami menghabiskan waktu berdua, saling mengisi, saling memuaskan. Kadang, aku masih dihantui rasa bersalah. Tapi setiap kali Adit menggenggamku, menatapku dengan cinta, aku tahu, aku sudah berada di tempat yang tepat. Suatu malam, aku berbaring di pelukannya setelah menyatu lama. Nafas kami masih tersengal, tubuh kami basah oleh keringat. "Dit," bisikku. Ia mengusap rambutku. "Kalau aku harus memilih lagi, aku akan tetap memilihmu. Meski dunia menolak, meski semua orang menghakimi. Karena di sisimu aku merasa hidup." Adit mengecup keningku, dan aku janji tidak akan pernah melepaskanmu, Indah. Kamu adalah rumahku. Aku tersenyum, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar damai. Cinta bisa hadir di waktu dan tempat yang salah. Aku tahu kisahku penuh dosa dan luka. Aku tahu aku telah berkhianat. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal penting.
Setiap orang berhak dicintai dengan tulus, tapi jangan pernah membiarkan rasa cinta membutahkan hingga melukai orang lain. Aku memilih jalanku, dan jalan itu penuh resiko. Mungkin tidak semua orang bisa menerimanya, tapi aku percaya kebahagiaan sejati datang ketika kita berani jujur pada hati sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di Zona Romansa. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya semakin banyak orang yang bisa ikut merasakan setiap emosi dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, cinta itu indah, tapi jangan sampai salah arah.